Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya bacakan dan sedikit komentari kali ini terkait dengan pernyataan dari KPK ya soal Patriot Bond. Saya pilih dari Bloomberg Technos ya, judulnya KPK soal investor Patriot Bond dilindungi. Tak bisa intervensi. Ditayangkan tanggal 31 Juli malam ya, jam 19.40. Ada gambar ilustrasi gedung KPK. Beritanya begini, Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai perlindungan yang diberikan negara kepada investor surat utang khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang UU PPSK ya. Nah, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, jadi sumber berita ini adalah pernyataan dari Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, mengatakan negara dalam undang-undang tidak secara spesifik mengatur mengenai sumber dana yang digunakan investor untuk membeli surat utang tersebut. Dengan kata lain, kata dia, negara tidak mau tahu apakah utang yang digunakan investor untuk membeli, apakah uang yang digunakan investor untuk membeli Patriot Bond atau Merah Putih Bond berasal dari hasil kejahatan atau pendapatan murni ya. Ini betul-betul yang kita garis bawahi dari berita ini. Jadi tafsiran dari Wakil Ketua KPK saja itu bahwa undang-undang itu tidak mengatur tentang sumber dana yang digunakan untuk membeli surat utang khusus tadi. Kan selama ini beredar perbincangan bahwa mereka yang membeli surat utang ya, dalam hal ini surat utangnya Danantara yang disebut surat utang khusus. Jadi bukan surat utang negara loh ya, bukan SBN loh, tapi surat utang Danantara, itu Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang dikategorikan sebagai surat utang khusus. Itu berbincang bahwa ini karena diberi imbal hasil yang relatif rendah dibandingkan pasar, itu memiliki keuntungan dengan memegang itu, yaitu tidak dipersoalkan beberapa aspek hukumnya, misalnya soal pajak kah, soal lain-lain lah ya. Nah, tapi sempat beredar perbincangan bahwa tapi itu tetap saja tidak boleh dari sumber yang tidak jelas, terutama sekali kalau sumber tersebut dari hasil ilegal ya, kejahatan kah, baik itu kejahatan di luar atau korupsi gitu ya. Tetapi ini dari Wakil Ketua KPK tafsirannya jelas memang tidak diatur, berarti tanda petik bisa ditafsirkan boleh ya. Ini kita baca lagi. Itu yang menarik perhatian diterbitkannya Merah Putih Bond ya, yang mana yang notabene negara dalam aturan atau undang-undang itu tidak mau tahu sumber uang dari mana untuk membeli Merah Putih Bond itu. Apakah dari uang hasil kejahatan atau benar-benar uang dari hasil pendapatan unit, itu tidak dilihat. Jadi ini clear ya, tafsiran dari KPK sendiri seperti itu. Jadi meskipun ada beberapa penjelasan, tidak, ini nanti begini-begini. Ini dari KPK begitu ya. Dan ini dalam konferensi pers ya, bukan dalam konteks pendapat pribadinya Pak Tanak, tapi konferensi pers KPK ini. Apapun alasannya, kata Pak Tanak tadi, UU P2SK itu berlaku secara umum. Nah ini, maka KPK sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan korupsi tidak bisa mengintervensi tentang hal itu. Ini ya aspek kedua yang di sini di berita ini. Jadi KPK tidak bisa mengintervensi undang-undangnya gitu. Dalam hal ini KPK tidak bisa menganggap pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond dari manapun sumber uangnya sebagai suatu tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena itu merupakan suatu perbuatan yang sah menurut Undang-Undang P2SK. Nah, karena itu ini sudah mulai ini ya, beberapa pihak sudah entah saya tidak tahu prosesnya, mau judicial review, bagaimana mungkin Undang-Undang P2SK ini seperti ini, KPK saja tidak berkutik, ya kan? Jadi kesannya kan begitu.
Undang-undang sendiri sudah mengakui tidak mau mempertanyakan sumber dananya dari mana. Ketika itu sumbernya dari hasil narkotika. Nah, ini contohnya lebih ngeri lagi ya. Kalau itu dari narkotika atau hasil korupsi itu menjadi legal. Ya saya bisa tambahkan berarti dari judol kah, mohon maaf dari trafficking kah, seandainya dari luar negeri ya. Jadi karena itu sudah menjadi suatu undang-undang, ini alasannya KPK nih, kita harus tunduk dan taat terhadap undang-undang. KPK hanya melaksanakan perintah juga undang-undang, bukan melawan aturan. Kecuali undang-undang mengatur bahwa perbuatan itu dilarang, baru kita bisa melakukan tindakan hukum. Saya kira ini bagus ya dalam konteks, ya KPK sejak awal ini sudah mengatakan hal itu. Jadi mestinya ini menimbulkan respon, mestinya entah itu judicial review, entah perbincangan yang sebelum judicial review atau pada saat judicial review, bahwa ini apakah undang-undang P2SK yang semacam ini bertentangan enggak dengan Undang-Undang Dasar 45, semangat Undang-Undang Dasar dan seterusnya ya. Menurut Tanak, kebijakan Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang diatur dalam UU P2SK yang juga sama dengan ketentuan dalam program pengampunan pajak tax amnesty. Jadi dipersamakan dengan tax amnesty ya. Dia mengatakan negara tidak mempertanyakan sumber uang dari wajib pajak yang melakukan pengungkapan harta yang dimilikinya serta mengikuti program pengampunan pajak. Dalam hal ini wajib pajak itu akan mendapat pengampunan selama melaporkan keuangannya dengan benar. Jadi uangnya yang benar gitu, bukan sumbernya. Tapi menurut saya ini, saya tidak tahu nih apa tax amnesty baru. Tax amnesty yang sudah lalu, baik itu yang cukup besar-besaran di tahun 2016 maupun yang di tahun 2021 atau 22 yang pengungkapan sukarela, tidak ya, sebetulnya tetap itu tidak sudah dinyatakan kalau di tax amnesty, undang-undang tax amnesty itu, bahwa itu tidak boleh berasal dari sumber ilegal. Jadi dia harus tanda tangan mengatakan bahwa sang saya laporkan ini tidak bersumber dari ilegal. Tidak harus mengumumkan detail dari mana sumbernya, tapi membuat pernyataan tidak berasal dari sumber yang ilegal. Ini Undang-Undang P2SK tidak mensyaratkan itu loh ya. Nah, tapi ini berita lebih jauh dalam kesempatan yang sama. Ini KPK ketuanya sendiri, Ketua KPK Setio Budianto. Jadi ini konferensi pers ya, bukan Pak Tanak sendirian. Mengatakan lembaga anti rasuah KPK tadi berusaha untuk mencari celah dalam UU P2SK itu. Bayang nggak oleh kita semua ini, KPK saja sedang mencari celah ya, apalagi cuma ekonom atau ahli hukum ya. Dia meyakini akan ada banyak kajian terhadap UU P2SK. Ini juga menarik ya, mestinya kan kajian dilakukan sebelum itu ditetapkan, rapat dengar pendapat, mendengar ahli, wacana publik. Ini kan tidak dalam konteks pasal ini. Undang-undang P2SK-nya menjadi diskusi, tapi pasal ini relatif tidak sempat didiskusikan di publik, ya itu cepat itu datangnya. Makanya banyak pihak yang mengatakan pasal ini disisipkan. Jadi kata Pak Ketua KPK, undang-undang juga bersifat dinamis. Ini sebetulnya memberikan ruang ya kalau mau judicial review atau diskusi kita untuk membatalkan terutama pasal terkait. Dia menggarisbawahi penegakan tidak boleh menabrak aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya bahwa kita melihat apakah ada celah, tetapi prinsipnya dalam proses penegakan hukum tentu tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh menabrak aturan-aturan sudah ditetapkan oleh pemerintah, ujar dia. Ini masalahnya, apakah pasal di UU P2SK yang dibicarakan ini melanggar nggak dengan undang-undang lain, dan boleh nggak dia menjadi lex spesialis terhadap undang-undang yang mengatur tentang korupsi, pencucian uang dan semacamnya ya. Ya tentu itu sudah dikaji. Nah ini begitu juga KPK juga itu kan waktu dibuat sudah dikaji lah. Namun beberapa hal juga kami mencoba melakukan upaya-upaya apakah ada celah atau tidak seterusnya ya. Dalam Undang-Undang P2SK yang baru, pemerintah menyisipkan pasal 50A. Ini dari jurnalis ya, mengatur penerbitan surat tadi utang oleh Danantara. Jadi pasal 50A ayat 5. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari tuntutan pidana umum, pidana khusus seperti pidana perpajakan, serta gugatan perdata. Wah ini kebal banget ya kalau kita beli Patriot Bond itu.
Nah, dan seterusnya. Tak hanya itu, pasal 50 ayat 6, jadi tadi ayat 5, ini ayat 6-nya juga mengatur bahwa data dan informasi dari kegiatan pembelian surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan alat bukti hukum di pengadilan. Nah, ini yang paling krusial ya. Jadi tidak bisa karena misalnya seseorang atau satu pihak lalu naruh duit sangat banyak di Patriot Bond, kok bisa dia punya duit sebanyak itu? Dia nggak bisa dijadikan alat bukti hukum bahwa itu berarti salah satu cara dia mengalihkan misalnya hasil ilegal dia, tidak bisa kalau menurut ini. Nah, selain memperoleh perlindungan hukum, investor juga diberikan keleluasan untuk memindah tangankan. Jadi selain dia beli surat utang, mengutangi Danantara, dia juga bisa memindahkan klien. Jadi bisa berapa kali pindah tangan ya. Jadi yang pertama saja yang membeli itu nanti, dan ketika dipindah tangan kan tidak bisa diusut lagi ya. Nah, ini juga memperluas cakupan calon investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Pasal 50 ayat 9 ayat yang lain menyebut investor surat utang khusus tersebut termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak. Jadi dia sudah pernah ikut tax amnesty maupun program pengungkapan sukarela. Nah, sekali lagi ini menegaskan kekhawatiran banyak pihak bahwa UU P2SK khususnya pasal 50A ini adalah jalan pintu masuk untuk cuci uang. Itu sebetulnya dengan kata lain KPK mengakui bahwa memang itu tafsirannya. Nah, tinggal kita bagaimana, tapi KPK mengatakan ya ini harus dicari celahnya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa membuat kita memahami ya bahwa mereka yang mengkritik itu bukan soal anti pemerintahan Prabowo atau apalagi negara, tapi ini memang sesuatu yang sangat bermasalah. Belum lagi belakangan ini, tapi saya tidak tahu sampai mana sudah, juga akan ada di undang-undang yang lain itu nanti bahwa korupsi itu bisa digantikan dengan ganti rugi atau dengan denda gitu, menghilangkan tindakan korupsinya. Nah, itu kan juga menambah kuat segala macam yang sudah disinyalemen ini. Mudah-mudahan ke depannya kita semua rakyat Indonesia tetap peduli dengan segala macam aturan dan tata kelola yang dikhawatiri semakin ke sini tata kelolanya semakin kurang baik.